batu altar itu ditutupi oleh kain putih, ya. Dan di atas batu itu sudah ada darah. Rawa itu dikaitkan dengan cerita tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Di kampung terakhir itu ada juru kunci yang mengantar siapapun yang mau melakukan ritual pemujaan itu. Orang yang melakukan itu kemudian nanti akan dinaikkan ke perahu untuk masuk ke rawa, itu ditutup dengan kain putih. Terus dibawa naik sampai ke altar pemujaan itu. Ntar dia akan ditinggal di situ. Akan ditinggal di situ. Nanti juru kunci itu akan keluar, ya, lalu pulang sendiri. Kalau dia ditanya sama orang, habis dari mana, bah? Habis nikahin. Wow. Bahasanya. Iya, bahasanya begitu. Juru kunci begitu ya. Habis nikahin, Masya Allah tadi. Ya. Tapi memang jadi ada altar di atas. Kalau kita turun ke bawah, itu ada batu besar, bilah batu besar gitu. Ada agak berbeda warna sebelah kiri dan sebelah kanannya. Menurut cerita orang sana, bahwa batu itu kalau sama juru kuncinya, itu dengan mantra tertentu, batu itu bisa belah. Jadi orang yang mau melakukan ritual pemujaan bisa masuk ke dalam batu itu. Pintunya ya? Seperti pintu untuk masuk ke alam itu. Memburu harta karun itu. Ya. Jadi dengan mantra tertentu orang bisa masuk ke situ. Nah, di dalam situlah si orang tersebut melakukan ritual yang harus dilakukan. Menurut cerita mereka bahwa di dalam situlah mereka bisa memilih mau berhubungan dengan siluman ularkah, mau dengan siluman buayakah, atau dengan siluman yang lain. Mungkin dalam pandangan si orang itu mungkin dengan perempuan. Kenapa? Karena ketika kita survei itu, kita datang survei itu sebelum maghrib. Jadi hari sudah agak gelap gitu. Dan itu saat-saat yang mengerikan sebenarnya. Turun dari altar sedikit ke depan batu belah itu, tiba-tiba dari dalam batu belah itu keluar sosok perempuan. Keluar sosok perempuan. Perempuannya itu tinggi besar, kemudian matanya merah. Yang mengerikan itu dia mempunyai wajah seperti buaya. Seperti buaya persis. Kemudian kulitnya juga persis seperti kulit buaya gitu. Berdiri dia? Berdiri. Memang dia berupa perempuan, rambutnya ini, tapi sosoknya dia seperti buaya. Dan dadanya besar sekali ya. Tapi sebesar apapun ya dengan sosok seperti itu kita ngeri. Tapi waktu itu walaupun kita ngeri banget ngelihat, kenapa? Karena dia muncul dengan wajah yang sangat marah. Dia marah dengan kedatangan kita. Mungkin karena dia tahu ya kita tidak berniat untuk melakukan ritual pemujaan. Justru kita akan menguak tentang itu. Jadi marah dia waktu itu, akhirnya kita tinggal, kita turun, ya, lalu kita naik perahu lagi. Saya waktu itu berpikir apa yang akan terjadi dengan syutingnya nanti, karena si siluman buaya ini sudah muncul dengan kemarahan yang luar biasa. Itu baru survei aja? Ya, itu baru survei. Dan saya waktu itu dilanda kegelisahan sebenarnya. Gelisah karena apa? Saya berpikir tentang apa yang akan terjadi nanti di kegiatan syuting. Kalau nggak salah itu sekitar 2 atau 3 minggu ke depan gitu. Nah, ketika si siluman tadi memunculkan sosoknya, tapi tidak ada yang mencelakakan tim waktu itu? Waktu itu enggak. Waktu itu dia cuma berdiri, kemudian dengan matanya yang merah dia menunjukkan kemarahan. Karena kita diam, ya, kita cuma saling pandang, jarak kita ya mungkin nggak terlalu jauh lah, ya, segini kira-kira. Karena ini dinding batu, ini jalan turun gitu. Dan yang mengerikan lagi ternyata
di bawah dinding batu itu agak turun kira-kira 1 tangga gitu. Ada satu pohon kecil sebesar gini, tapi kita bisa melihat bahwa pohon itu pohon sangat tua. Kenapa? Di pohon itu bergantungan ada mungkin ratusan tambang, ya, tambang dari mulai yang paling lapuk sampai tambang yang terbaru. Ternyata orang yang melakukan ritual pemujaan ke sana itu ada yang membawa kambing, ada yang membawa rusa, ada yang membawa anak kerbau gitu. Nah, hewan itu digantung di situ, ya, digantung di situ. Setelah dia membusuk, baunya sudah menyebar kemana-mana, itu buaya-buaya yang dari danau itu naik ke situ. Itu akan menjadi santapan para buaya. Dan kita menjadi sangat ngeri karena apa? Aroma bau dari bekas-bekas bangkai itu, kita masih melihat sebagian belatung ya yang memakan daging, sisa-sisa itu, sisa-sisa persembahan. Itu memang tempatnya dari baunya saja sudah sangar, dari keadaannya juga begitu, apalagi suasana, wah itu dahsyat dari sisi itu. Itu perjalanan kita di survei. Nah, di dalam perjalanan ketika menjelang maghrib itu kan biasanya pada keluar tuh makhluk-makhluk nokturnal ya. Yeah. Termasuk buaya asli, buaya yang betul-betul real yang jadi penghuni di rawa itu. Sempat ketemu dengan buaya aslinya. Buaya, tanda-tandanya sendiri. Buaya asli dari rawa pada saat kita survei kita tidak ketemu. Kita tidak ketemu. Tapi pada saat syuting itu pertama perahu kita sengaja sewa perahu yang agak besar. Tiba-tiba dari bawah perahu itu gitu. Kata tukang perahu, dia cuman hey gitu. Jadi memang orang sana mungkin udah sangat akrab ya dengan penghuni ini. Ya, akhirnya kata tukang perahu, awas ya, jangan ada yang bilang buaya. Jadi harus pakai bahasa isyarat aja gitu. Jadi rupanya buaya penghuni sana pantang disebut buaya gitu. Nah, rawa itu dikelilingi oleh perkampungan, bahkan oleh pesantren-pesantren. Tapi jauh kalau lingkungan pesantren tuh kira-kira mungkin dari sini ke kota Bogor lah gitu ya. Tapi dengan jalannya tadi bisa menggunakan perahu, berarti ada kemungkinan itu jalurnya masyarakat hilir mudik, Bang? Betul. Jadi memang gini, bagi masyarakat sana itu ternyata aneh juga bagi saya gitu. Kok ketika kita berangkat syuting malam-malam, itu masih ada orang sana itu malam-malam mancing di tengah danau yang segitu sepinya. Dia juga berlindung di bawah rumput-rumput gitu, Masya Allah gitu. Mereka nggak ngeri. Dia bilang ya nggak apa-apa, kami dia sama dia gitu. Asal kita nggak saling ganggu aja. Ya memang filosofi orang Sunda kan begitu ya. Jangan saling ganggu, dan itu mereka yakin banget gitu terhadap siapapun, termasuk juga para penghuni-penghuni yang tidak kelihatan. Itu mereka yakin banget. Ya, tapi kita ngerinya setengah mati. Nah, kemudian pada saat syuting mulailah kita waktu itu malam naik jam 12 baru kita start syuting. Jam 12 malam itu? Jam 12 malam. Memang syuting yang kita lakukan bahkan ketika Kang Asep ikut juga kita selalu menjalankannya tengah malam. Dan karena apa? Makhluk-makhluk seperti itu memang jam-jam segitulah. Kalau ibaratnya mulai ramainya jam segitu. Ya. Nah, pada saat itu kita ada memposisikan tim itu di beberapa titik. Nah, di beberapa titik. Ada yang persis di bawah mata air ya, di bagian bawah batu atau di luar, di bawah di kaki gunungnya ya. Itu ada mata air, itu bersentuhan langsung dengan rawa ya. Kemudian ada yang di altar, ada yang di batu ini. Nah, ada yang gunungnya itu kan kecil ya. Posisi kita kemanapun kalau lengah jatuh itu masuk ke rawa. Iya. Dan di situ tempat buaya gitu. Karena tambang-tambang banyak di situ. Aduh, Mas Al. Nah, persis kira-kira jam 2 malam
ya jam 2 malam itu ternyata kemarahan dia benar-benar dia tunjukkan ke kita gitu. Karena apa? Saya duduk, ini batu altar, saya duduk dekat batu altar. Lalu ini ada teman yang pegang kamera nih di sini, duduk di pinggir. Ini dia kalau terpeleset udah jatuh ke rawa itu. Ya. Itu tiba-tiba kameramen kita bilang, gue merinding nih. Waktu itu saya bersyukur banget bahwa dia belum bisa melihat makhluk gaib. Kalau dia sudah bisa melihat, wah, bisa jadi malah mungkin dia akan meloncat. Prosok dan meloncat itu rawa. Karena ketika dia bilang, gue merinding banget nih. Sebenarnya itu si siluman buaya itu ada di belakangnya, nempel di punggung dia. Nempel di punggung dia. Dan saya dapat pelajaran paling berharga saat itu. Kenapa? Kemarahan siluman buaya karena apa? Saya bisa paham kalau dia marah. Karena ketika kita datang syuting, altar itu kita acak-acak tuh. Kain putihnya kita lempar kemana-mana gitu. Ya mohon maaf kalau memang agak kurang ajar gitu ya. Tapi kita sekedar ingin membuktikan sebenarnya. Ingin membuktikan apakah betul bahwa makhluk semacam itu punya kekuasaan untuk menyakiti kita gitu. Nah, terbukti ternyata mereka memang tampangnya mengerikan, tetapi sebenarnya dia tidak bisa berbuat lebih dari itu. Siluman buaya itu nempel di punggung kameramen kita, lalu jari-jarinya dengan kuku-kuku seperti kuku buaya itu seperti mencengkram ke bagian dada si kameramen. Itu saya berpikir ini siluman sebenarnya mungkin ingin mengambil jantungnya kameramen kita. Tapi ketika tangannya nyentuh ke situ itu seperti angin aja gitu. Itu yang kemudian si kameramen gua makin merinding nih. Gitu. Jadi sebenarnya itu serangannya luar biasa. Saya waktu itu duduk dari sini ke api inilah gitu. Saya berdoa semoga ini kameramen tidak mendapat celaka dari makhluk. Dan ternyata betul itu sampai pagi kita syuting, kemarahan dia tidak berakibat apapun pada kita. Alhamdulillah gitu. Tapi saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa ada satu kuncinya. Siapapun manusia yang lekat pada Tuhannya gitu, dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh makhluk gaib, apalagi makhluk gaib yang negatif, yang tidak seiman, yang tidak seiman. Dia tidak akan bisa ditembus. Jangankan untuk ditembus, sekedar didekati aja mungkin dia harus berpikir 1000 kali. Kuncinya cuma satu, lekatkan diri kita pada Yang Maha Kuasa. Dan itu pelajaran yang langsung memberikan motivasi ke saya untuk masuk ke lokasi manapun. Udah nggak ada takutnya lagi. Itu pengalaman sangat berharga di lokasi pemujaan siluman buaya. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi orang yang ke sana, tapi nggak tahu juga. Iya, karena memang sebenarnya zaman makin sulit sekarang. Resikonya banyak ya. Di banyak samping sekali, celaka, kemudian dia harus mengeluarkan harta benda di awal sebagai memenuhi prasyarat yang harus disyaratkan oleh juru kunci di sana. Ketiga, barangkali yang paling bahaya putus iman kali ya. Itu dia yang paling berbahaya justru di situ. Pertama saya mendapatkan pengalaman berharga bahwa mereka sebenarnya tidak bisa apa-apa, bahkan menyentuh kita pun tidak bisa secara fisik, ya apalagi memberikan kekayaan gitu. Apa yang dia bisa gitu. Kecuali hanya pasti itu sebuah tipuan. Pasti sebuah tipuan. Kenapa saya katakan demikian? Seseorang yang dikatakan seseorang terkaya di daerah saya waktu itu, yang oleh masyarakat dikatakan memuja siluman buaya, begitu dia meninggal, habis semua. Tidak ada yang tersisa. Aneh, bin ajaib. Seperti kamuflase. Iya, seperti kamuflase. Anak-anak keturunannya nggak ada yang memiliki mewarisi semua kekayaan, yang nggak ada. Semua seperti nol kembali. Gitu. Berarti siapapun ketika jalan atau pergi ke tempat pemujaan manapun, ketika dia masih meyakini dirinya lekat dengan Tuhan, seperti itu tidak akan berhasil. Nggak bakal berhasil. Oke. Nggak bakal berhasil. Terima kasih banyak ya, Bang Ali. Seru banget obrolan tadi. Kalau bisa saya simpulkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan pernah takut oleh makhluk apapun, apalagi
melihat atau kata orang makhluk itu bisa mencelakakan kita, itu ternyata tidak bisa bagi orang-orang yang lekat dengan Tuhan ya. Ya. Oke, ternyata jejak rahasia sudah bisa mengupas rahasia pemujaan yang ada di ujung Banten oleh Bang Ali Taba. Bagi kita jangan pernah takut oleh makhluk apapun, karena makhluk apapun tidak bisa menciderai, mencelakai kita langsung ketika kita lekat dengan Tuhan. Tetap di jejak-jejak rahasia. Tidak ada rahasia yang tidak bisa kita ungkap kecuali kehendaknya.